Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di majlis yang sangat mulia ini, Majlis Ribat Al-Murtadha Singosari Malang. Untuk kali ini kita akan membahas tentang satu tema, upaya menghibur hati yang duka atau yang luka. Ini bukan judul satu lagu nyanyi, bukan ya, tapi ya saya kemas karena memang ada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan pentingnya kita menghibur hati saudara-saudara kita yang sedang kesedihan. Apalagi di zaman sekarang ini ya, di zaman lockdown. Wah, ini kan banyak orang stres, banyak orang yang sedih, macam-macam ya. Respon dari masyarakat tentang lockdown ini juga macam-macam karena virus corona ini. Maka perlu kadang-kadang kita ini menghibur hati mereka, dan itu berpahala. Saya masih ingat entah 10 tahun yang lampau mungkin ya, kurang lebih ya. Kita ini tim dari para santri Ribat Al-Murtadha itu saya kirim ke daerah Jogja. Waktu itu ada gempa Jogja. Ya. Nah, di sana ada satu daerah namanya Dengkeng, kalau tidak salah, saya lupa, sudah lama. Tugasnya di sana, pertama waktu itu saya mendapatkan wasiat titipan dari beberapa agnia, ya, apa namanya istilahnya, wasiat juga ya, bukan wasiat, apa istilahnya, titipan ya, amanah. Nah itu seingat saya, ini saya lupa ya, sudah lama. Seingat saya sekitar ada uang 25 juta zaman itu ya. Terus saya berpikir gimana ini ya untuk menyalurkan. Daripada cuma dikasihkan uang saja, akhirnya saya belanjakan terpal gitu. Nah, kemudian para santri saya ajak pergi ke sana ini, ke daerah Jogja tempat gempa bumi itu. Maka para santri ini, kakak-kakak kalian ya, kakak kelas kalian itu membuatkan kemah ala kadarnya. Begitu. Itu kita lakukan selama 2 bulan. Nah, kalau pagi sampai siang atau sampai sore itu membuat kemah. Kalau malam, nah ini kawan-kawan kalian, kakak kelas kalian itu main rebana ini, menghibur hati yang sedang sedih. Wah, itu masyarakat senang luar biasa ya, merasa diperhatikan. Padahal diperhatikan saja. Ini kan gempa bumi luar biasa waktu itu ya. Banyak rumah yang roboh dan segala macam, dan saya alhamdulillah juga ikut tidur di serpian bangunan yang ini roboh. Saya ikut beberapa hari, yang lainnya bergiliran gitu ya, dulu sampai 2 bulan. Nah itu namanya menghibur hati yang sedang duka. Ini terjadi, dan beberapa kawan-kawan kita aktivis-aktivis muslim juga sering mengatakan demikian. Kadang tidak bisa menyumbang, kita kepingin menyumbang masyarakat yang sedang kesedihan. Kita bukan orang yang punya gitu ya, atau bukan kelompok yang ada uangnya gitu ya, tapi kita mempunyai hati untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang merasa hatinya duka. Itu luar biasa di dalam agama ya, dan itu termasuk ibadah. Untuk itu saya persilakan akhirnya Muhammad Ilmi untuk membacakan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Upaya menghibur hati yang duka, karya Kiai Haji Lutfi Basori. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya dan dihilangkan kesusahannya, maka hendaklah ia melapangkan hati orang yang sedang kesulitan.
Hadis riwayat Ahmad. Luar biasa ini hadis Nabi Muhammad SAW ini yang mengatakan barang siapa yang ingin doanya dikabulkan. Kita ini kan setiap hari berdoa ya, orang baik-baik itu ya. Lagi kita ahli majelis taklim, kita ahli ibadah yang senang di masjid, di tempat-tempat yang lain, di pesantren, kan senang berdoa. Bahkan kita masyarakat pun yang beriman kepada Allah selalu berdoa. Dalam keadaan apapun selalu berdoa. Sedang senang kita mengatakan alhamdulillah juga berdoa ya. Sedih kita mengatakan innalillah itu juga berdoa. Walhasil kehidupan umat Islam itu selalu berdoa. Cuman masalahnya doanya dikabulkan atau tidak. Nah ini masalah tersendiri. Kalau kita memang senang berdoa lah. Barang siapa kata Nabi yang ingin doanya itu sering dikabulkan atau lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita ini merasa sedih, kita merasa sedih, kan banyak ya. Ya kalau sekarang kalian diisolasi di pesantren semacam demikian ini kan sedih. Orang tua tidak bisa sambang, ya dah. Kita kepingin apa-apa juga sulit. Itu belum juga saudara-saudara kita yang ada di sana sesama umat Islam, ya dah, di masyarakat sudah di lockdown, diisolasi di rumah mau apa? Ya kalau punya duit. Kalau tidak punya duit susah ini, mau gimana ini? Ya dah, mau makan apa ini? Jadi mereka berharap kalau itu wah sudahlah, saya nekat bekerja itu. Akhirnya punya duit. Ada orang punya duit itu. Bahkan ya misalnya saya punya uang sekarang 1 miliar. Saya kepingin ngasih makan kalian semua yang mewah ini ya. Misalnya dikepingin sate kambing, ini dikepingin gulai onta misalnya kan mahal juga ya. Ini kepingin dan lain sebagainya. Masalahnya uang 1 miliar itu kalau kita belikan di luar nggak ada yang jualan. Terus gimana? Jadi walaupun kaya belum tentu bisa menikmati karena kena lockdown, ya kan? Jadi nggak susah ini. Itulah masyarakat yang tidak punya duit mencari duit, yang sudah punya duit mau belanja nggak ada yang jualan. Jadi sama-sama susah. Nah, hati kita sedang susah. Gimana cara agar hati kita yang sedang susah karena kesulitan? Kedua, agar doa kita juga sering dipenuhi oleh Allah SWT, dikabulkan oleh Allah SWT. Itu ada tipsnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Maka hendaklah ia melapangkan hati orang yang sedang kesulitan. Hendaklah dia menghibur hati orang yang sedang kesulitan. Ya tak? Macam-macam cara menghilangkan hati orang lain yang kesulitan, sedih. Bisa kita hibur dengan misalnya kita bersendaguru dengan mereka, tapi sendaguru yang baik, ya nak menghibur, kita ajak bicara, kita tanya, kan gitu ya. Atau kalau kita mempunyai sesuatu kita berikan, ya nak. Misalnya kita punya, sebut saja kita bicara masalah syariat gitu ya. Siwak misalnya, kita punya siwak 10 misalnya, ya nak. 10 untuk simpenan. Ada orang sedih hatinya, saya tahu fulan ini senang siwak, saya kasih 1 aja misalnya, 1 siwak, jangankan 1 utuh, saya kasih separuh aja. Mau ini enggak? Kalau dia senang siwak, apa yang terjadi? Dia merespon, terima kasih, alhamdulillah, saya kepingin siwak ini lama tapi ini baru dapat. Ini kan menyenangkan. Ya, itu dengan benda yang harganya tidak seberapa itu. Ya, bahkan jangankan gitu, kita datangi. Kita tanya, ya apa kabarmu sekarang? Ya deh, alhamdulillah. Ini sudah merasa beban yang dia tanggung itu karena ada kawan yang diajak bicara sudah merasa teringankan. Saya beberapa kali ini ditelepon oleh sahabat saya. Kalau boleh saya sebutkan salah satu ini yang sering telepon saya namanya Habib Zain Al-Kaflawang. Beliau itu kan namanya Habaib, juga orang sepuh ya, putranya di sini itu Ahmad itu ya. Itu kadang-kadang beliau mempunyai permasalahan gitu. Tiba-tiba telepon sama saya. Saya disuruh dengerin aja gitu. Ayo ya Ustaz, begini Ustaz. Ya akhir Habib, ya akhir. Sudah saya akhir saja. Selesai beliau gitu. Alhamdulillah, perasaan saya lega sekali. Loh kenapa Habib itu? Sudah ada yang dengarkan. Itu luar biasa. Ya enggak? Sudah ada yang mau dengarkan keluh kesah saya. Kalau tidak gitu, daripada beban pada diri saya sendiri, saya utarakan dan engkau sudah mau menerima, terima kasih. Beliau berterima kasih. Padahal saya hanya mendengarkan, baik, ya akhir, Masya Allah. Itu aja jawaban saya. Ya, tapi dengan demikian ini kita sudah bisa membahagiakan orang lain, itu maksudnya ya. Atau kalau kita memang punya harta, kita bantu.
kalau kita punya harta, dia misalnya ada orang perlu sembako, ya kan? Dan kita punya uang bisa beli sembako, ya kita kirim sembako. Itu kalau kita mampu. Nah, itu namanya menyenangkan hati orang yang sedang kesulitan. Nah, orang yang semacam demikian itu, yang melakukan hal itu, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Hatinya yang semula itu galau, dia punya hati galau sendiri. Begitu bisa menyenangkan orang lain, maka Allah akan memasukkan kegembiraan pada dirinya dengan gara-gara membantu, sebab membantu orang lain. Jelas? Silakan. Upaya menghibur dan menyenangkan hati sesama muslim itu sangatlah besar manfaatnya, yaitu bagaimana cara seseorang dalam membantu saudaranya yang seiman untuk menghilangkan kesedihan yang sedang dialami. Semisal saat mendapati seorang kawan yang sedang sedih dan galau, maka diajak dialog sehingga hilanglah kegalauannya itu. Atau sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka dibantu keuangannya. Atau sedang kesulitan menghadapi permasalahan, menghadapi pihak lain, maka dibantu negosiasi untuk menyelesaikannya. Demikian dan sebagainya. Ya, ini sebagaimana nanti saya terangkan ya. Jadi membantu itu tidak harus dengan materi, tapi juga dengan berbagai macam hal yang penting. Gimana cara menyenangkan. Bahkan ini namanya idkholus surur ya. Di dalam perintah agama namanya idkholus surur. Memasukkan rasa bahagia kepada temannya atau sesama muslim, orang lain ya. Namanya idkholus surur, itu sedekah. Idkholus surur itu sedekah. Jangankan idkholus surur berbentuk materi seperti bantuan, jadi bantuan apa? Keuangan atau sembako atau yang lain-lain ya. Ini idkholus surur itu pun bisa dikatakan dengan senyum. Sehingga Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Kamu tersenyum kepada saudaramu sesama muslim itu dihitung sedekah. Kenapa? Karena kalau kamu tersenyum, saudaramu akan senang. Coba kita bayangkan ya. Ada seorang ini, misalnya ini Umar Al-Hamid ini ya, jalan-jalan kehilangan sandal misalnya. Misalnya saja ya, namanya orang atau pergi kemana gitu ya, ke toko atau kemana lah tempat lepas sandal, hilang sandalnya. Kan sedih ya. Waduh, ya kalau lagi punya uang banyak gitu ya. Kalau uangnya sudah tidak punya uang lagi, akhirnya dia cemberut. Pulang itu cemberut misalnya, sampai cemberut. Ya namanya orang kan gitu. Kemudian kita yang bertemu ya sama Akhi Umar ini, kita ikut cemberut. Apa? Kira-kira gimana rasanya? Betapa marah dia. Aku ini suka kehilangan sandal. Aku sudah sedih, kamu ketemu saya kok cemberut. Ya dah. Memangnya kamu menantang ya? Akhirnya terjadi pertengkaran. Tapi coba kita ketemu sama Akhina Umar ini, misalnya dia lagi cemberut terus ditanya, kenapa kamu cemberut? Kan ditanya ya, oh enggak gitu, oh enggak janganlah, jangan cemberut ya. Kita ajak bicara-bicara yang menyenangkan gitu ya. Oh tak apa-apa kalau sandal aja, insya Allah kita doakan mudah-mudahan nanti kamu diberi oleh Allah SWT sandal yang lebih baik yang suara sandalmu itu bisa didengarkan di surga seperti sandalnya sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Kira-kira senang gak dia? Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya kesedihan dia ini berkurang. Berbeda kalau kita ketemu tadi cemberut, apa kamu cemberut terus? Gimana kamu itu? Kita udah marah, orang cemberut udah marah. Akhirnya dia dongkol ya, akhirnya pertengkaran. Nah, ini bukan sedekah ini ya, jelas berdosa. Tapi kalau kita bisa menghibur, walaupun kita tidak bisa membantu. Ya, membantu membelikan sandal, tapi kita doakan, kita ajak bercanda, sekira dia ini senang, itu dikatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Kamu senyum kepada saudaramu sesama muslim, dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Silakan. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan diri dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah benar-benar mengusahakan apa yang menjadi cita-citanya, yaitu ia harus beriman kepada Allah dan hari akhir, juga menggembirakan hati orang lain, sebagaimana ia sendiri bergembira apabila dibuat seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, ini hadis menguatkan ya. Bahkan barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, jadi jauh dari neraka, berarti apa? Akan masuk surga, ya kan? Maka hendaklah dia berusaha untuk
mengamalkan sesuatu yang bisa menjauhkan diri dari neraka dengan sungguh-sungguh. Oh, saya harus suka mengaji, saya suka berkhidmat, saya suka kepada orang tua taat dan lain sebagainya. Pokoknya amalan-amalan yang baik-baik, ya harus dikerjakan amalan soleh. Itu namanya menjauhkan diri dari neraka alias mendekatkan diri kepada surga. Tapi ada catatannya. Ada catatannya begini. Mana? Hendaklah benar-benar mengusahakan apa yang menjadi cita-citanya. Ini ya keinginannya. Apa itu? Yaitu dia harus beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, ya, dan hari akhir. Nah ini juga hendaklah dia menggembirakan hati orang lain. Coba ini. Dengan menggembirakan hati orang lain, menghibur orang lain, itu bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Luar biasa. Sebenarnya kan mudah ya, menggembirakan orang lain itu kan mudah, ya kan? Seseorang yang tidak menyakiti orang lain saja itu sudah nilainya plus, bagus, positif. Apalagi berusaha menggembirakan orang lain, luar biasa. Sebagaimana dia sendiri bergembira apabila diperbuat seperti itu. Ya tadi itulah. Misalnya saya ingin senang dengan ini Akhina Umar ini, ya ketemu saya, dia senyum. Gimana kabarnya? Saya senang dikatakan begitu, ya kan? Maka saya pun harus berusaha menyenangkan Akhi Umar ini tatkala dia kehilangan sandal. Jangan tambah dimarahin, dimusuhin. Janganlah. Paling tidak misalnya meminjamkan. Sudahlah gantian, misalnya ini daerahnya panas. Ya, bagaimana ya Akhi Umar? Kalau misalnya semeter gantian gitu ya. Aku pakai semeter, habis itu kamu pakai semeter. Kan pasti tersenyum dia ya. Wah, nggak usah gitulah. Ya kan enak tapi gantian. Panasnya berdua, ya dinginnya juga enaknya berdua. Gimana? Tentu dia senang, merasa diperhatikan. Walaupun misalnya dalam secara kenormalan di dalam bermasyarakat ya, bergaul, dia bakalan tidak mau, nggak usah lah, terima kasih, kan gitu kan ya. Tapi niat kita untuk berbuat baik itu sudah meringankan beban dia yang kehilangan sandal tadi. Jelas ya? Itulah kurang lebih kalau kita ingin dipermudah oleh Allah, maka permudah orang lain di dalam kesusahan mereka. Kalau kita ingin dipermudah dan disenangkan oleh Allah di akhirat, maka senangkan hati orang lain. Silakan. Membantu dan menghibur serta menyenangkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan selagi masih dalam koridor aturan agama termasuk salah satu amalan yang dapat menjadi modal seseorang untuk masuk surga. Lanjut. Terkadang ada orang yang kurang ahli dalam berzikir kepada Allah dengan berlama-lama karena tersita oleh kondisi pekerjaan hariannya, atau kurang ahli dalam beribadah sholat sunnah, puasa sunnah, bersedekah harta dan sebagainya dikarenakan kondisi pribadinya yang kurang mendukung. Maka tentunya masih banyak metode lain untuk dapat menghibur saudaranya yang sedang berduka. Misalnya dengan mengajak diskusi face to face, atau mengirim tulisan, atau mengajaknya ke suatu tempat sekira dapat menghibur dirinya namun tetap bernilai ibadah. Iya. Jadi sebagaimana saya terangkan tadi bahwa menyenangkan orang lain tidak harus dengan materi, ya tidak harus. Tapi kalau kita punya materi ya kita bantu dengan materi, ya. Nah kita ini kadang-kadang kan sebagai orang-orang biasa-biasa saja, ya. Walaupun kita ini santri itu, kita kadang-kadang belajarnya kalau dibanding cara belajarnya misalnya Imam Syafi'i gitu ya, waduh nggak ada apa-apanya gitu ya. Imam Ibnu Hajar nggak ada apa-apanya, melihat biografi beliau-beliau itu ya nggak ada apa-apanya kita. Kalau kita dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat seperti Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, 1000 rakaat, kita ada apanya? Nggak ada apa-apanya kita. Ya kan? Kalau kita dibandingkan dengan orang-orang yang ahli khair seperti Sayyidina Utsman yang suka menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Islam, kita pernah tidak seperti itu? Ya, kalaupun pernah sedikit yang kita lakukan ya, karena kondisi kita ya. Kita juga dikatakan seperti Nabi Daud ahli puasa. Kapan kita puasa? Kalau yang ada ada waktu-waktu tertentu seperti misalnya nisfu Sya'ban kan gitu ya, atau Asyura kan gitu-gitu saja kita ini ya. Jadi tidak seperti yang dikerjakan oleh Sayyidina Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa sehari tidak kan gitu. Terus gimana kita ini? Mau berbuat apa? Kita kepingin masuk surga dengan enak. Nah ada cara, yaitu bersedekah menyenangkan orang lain dengan segala macam
Metode yang tadi saya terangkan itu. Ada kita mengajak ketemu face to face. Wah ini sedih, kita temui, kita ajak bicara. Kalau enggak, kita jauh, ada kawan kita misalnya. Kita ada di sini di lockdown, teman kita atau family kita di rumah kita ini juga di lockdown. Nah kita kalau lagi punya medsos ini ya, kita ajak senang-senang, tak saya doakan kamu ya dari pesantren ya, mudah-mudahan kamu sehat walafiat. Kan senang, ya enggak? Jadi jempol pun ini punya ibadah. Di sisi lain jempol pun tempatnya maksiat, tapi di sisi lain jempol ini bisa apa? Ibu jari maksudnya jempol ya, bisa dipakai ibadah. Kita pergunakan ibadah sebanyak-banyaknya agar kita bisa menjadikan surga adalah tempat rujuk kita besok-besok di akhirat ya. Kenapa? Ya, dan Allah itu berjanji. Allah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diterangkan, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, yang artinya sesungguhnya Allah itu akan senantiasa membantu seseorang atau seorang hamba selagi si hamba itu membantu saudaranya muslim yang lainnya. Ya, misalnya saya contohkan ini Sultan, dia suka membantu saudara ilmi, ya, maka Allah SWT akan senantiasa memberi pertolongan kepada Sultan ini. Tapi begitu Sultan ini hari ini malas, maka rasa keinginan yang diberikan oleh Allah kepada Sultan dipindah kepada Khairul ini. Akhirnya hari itu yang Sultan sudah malas menyumbang, misalnya memberi atau membantu ilmi, maka datanglah yang namanya Khairul ini. Dia mengatakan, ini loh saya ada sedikit rezeki misalnya. Lah esok hari ilmi Khairul ini malas untuk memberikan. Kemarin kan sudah, maka datanglah rijal oleh Allah SWT, hatinya dibuka, kamu ada uang sedikit kasih kepada yang memerlukan, itu ilmi misalnya. Sudah begitu ilmi selesai, gak ada lagi yang mau bantu dia. Akhirnya Allah membuka hatinya labib ini untuk begitu dan seterusnya ya. Bukan juga ada di sana misalnya itu ada Muhammad Pak Abud itu ya, dia sedang kesedihan, datanglah misalnya Umar Al-Hamid, apa jangan khawatir, Allah SWT membukakan diriku, hatiku ini sedang suka memberi kamu, diberi. Kalau ini sudah tidak memberi, maka disitu akan disebut yang lain, demikian dan seterusnya. Itulah sebenarnya rahasia Allah SWT yang dikatakan Allahu fi aunil abdi. Sesungguhnya Allah itu selalu menolong hambanya. Apa? Maka abdu selagi hamba itu menolong fi auni akhi, menolong saudaranya yang lain. Tapi kalau sudah tidak mau menolong ya, yang tak sekarang lagi baik hati besok pelit, maka Allah akan membuka orang lain, begitu ya. Itu terus bergiliran sehingga di dunia ini pasti ada orang yang senang menolong. Mungkin kita punya pengalaman. Saya pernah dikasih orang sana lagi begini atau undangan, masya Allah. Esok hari orangnya tidak ngasih, tapi saya pergi ke sana saya dikasih orang lain, ya kan? Atau ketemu saudaranya. Ini yang muda-muda ini kalau Lebaran, kalau tidak ada lockdown, itu kan ada namanya istilahnya orang Jawa galak gampil gitu kan ya. Ya. Tahun kemarin saya dapat dari paman misalnya ya, tapi tahun ini paman tidak ngasih, bibi yang ngasih, ya kan begitu dan seterusnya, betul ya. Kemarin bibi yang ngasih, tahun ini paman dan bibi yang ngasih, kakek yang ngasih. Oh tahun berikut, itulah Allah SWT senantiasa memberikan hati kepada hamba-hamba yang dipilih menjadi hamba yang suka membantu orang lain. Dan Allah senantiasa membantu orang yang suka membantu orang lain tersebut. Jelas ya? Itu rahasianya. Silakan. Dalam kehidupan Rasulullah SAW sehari-hari, beliau sering mempraktekkan upaya menggembirakan para sahabat yang beliau temui tanpa harus mengeluarkan modal harta. Namun beliau sebagai seorang Rasul yang diberi oleh Allah berupa mukjizat atau kemampuan lebih, maka beliau SAW memanfaatkan mukjizat tersebut untuk menggembirakan orang lain, sebagaimana yang diinfokan oleh Sayyidina Abu Ibrahim radhiyallahu an, atau yang dikenal dengan nama Sayyidina Abdullah bin Abu Aufa. Beliau menyatakan, Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha bahwa ia akan mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Di dalamnya tidak ada keributan dan tiada kesukaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau kalau menyenangkan orang lain tidak selalu dengan materi atau harta. Walaupun beliau sebagaimana
beberapa hari yang lalu kita baca, kita terangkan bahwa Nabi pernah memberi kambing kepada orang yang masuk Islam. Seberapa? 1 lembah kambing, itu namanya memberi dengan materi, ya dah. Tapi di sini enggak. Rasulullah mencontohkan bahwa ternyata memberi seseorang itu menyenangkan seseorang tidak harus dengan materi. Karena Nabi ini punya mukjizat, tahu apa yang akan terjadi. Mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat gitu ya, beliau memberitahukan kepada Siti Khadijah, ya istri beliau yang mungkin bahasa lebih familiar gitu. Hei istriku, engkau sebenarnya mempunyai rumah di surga, yang rumah itu dibangun dari mutiara yang sangat indah. Kan seneng kan? Ya ini seorang nabi, beliau tahu. Kalau kita kan enggak. Kalau kita bisa, kita alhamdulillah pelajar ilmu. Ya, kita tahu dalil. Maka kita bisa memberitahukan kepada saudara-saudara kita yang belum mengerti dengan cara misalnya, oh kamu ahli sedekah ya. Orang yang ahli sedekah itu bakal masuk surga sesuai dengan hadis Nabi. Itu kan seneng. Oh kamu kehilangan ya, habis kehilangan misalnya barang ya. Kamu kan kehilangan barang itu, kamu sabar aja, tidak apa-apa. Karena orang yang kehilangan barang dan sabar, maka Allah akan mengangkat derajatmu dan dimasukkan surga. Itu dari mana? Misalnya, oh dari hadis, riwayat ini dan itu. Itu kan seneng kan? Orang yang kehilangan jadi senang. Ya, atau ayat-ayat Al-Quran. Nah itu pentingnya kalian belajar ilmu agama, menghafalkan hadis, memahami ayat-ayat Al-Quran. Minimal untuk apa? Kalau bukan untuk ibadah kita sendiri, bisa menyenangkan orang lain. Itulah keistimewaan seorang yang belajar ilmu. Oh, kalau kamu begini nanti begitu. Menurut ini begini. Nah itu sebagaimana ahli hukum, ya dah. Baik dimintai fatwa, ya maka diarahkan. Ini semuanya menggembirakan, itu bukan sia-sia, ya. Seperti itu bukan sia-sia. Yang ahli menulis. Ya saya pun kan berharap demikian. Saya bisa menulis, saya bisa menukil hadis, saya bisa menerjemahkan ayat Al-Quran. Saya berusaha untuk memberikan kepada orang lain dengan tulisan. Syukur-syukur kalau tulisan saya ini dibaca orang lain. Gunanya apa? Saya berharap mudah-mudahan dengan saya memberikan kemudahan orang lain, kalau mereka yang membaca itu mohon maaf, misalnya tidak mengerti bahasa Arab, karena saya terjemahkan, saya terangkan, akhirnya mereka lebih bisa memanfaatkan tulisan saya. Tujuan saya itu apa? Untuk gaya-gayaan. Naudzubillah min dzalik. Enggak. Saya berharap mudah-mudahan dengan urusan kecil seperti itu menyebabkan saya dipermudah oleh Allah SWT dalam jalan ini baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu tujuannya. Karena ini seperti pendidikan untuk kalian ya. Jangan malas-malas untuk menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan itu upaya maka diterima oleh Allah SWT. Kalau diterima akan enak jalan kita besok di akhirat nanti. Ya dah. Kan dikatakan man dalla ala khairan falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka bila mana orang lain itu mengamalkan apa yang kita tunjukkan tadi, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ini luar biasa. Lanjut. Tentunya nilai upaya menghibur dan menyenangkan orang lain itu sangat berbeda dengan orang yang senang memposisikan diri menampakkan kegembiraan saat melihat ada saudaranya sesama muslim yang sedang kesusahan. Dalam hal ini Sayyidina Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila engkau bergembira melihat kesusahan yang menimpa saudaramu, maka Allah akan mengasihi saudaramu itu dan akan memberi cobaan kepada dirimu. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, ya ini hati-hati ya. Jangan sampai kita ini bergembira di atas penderitaan orang lain ya. Kalau itu yang dikerjakan, maka kelak orang yang menderita dan kita senang dengan penderitaan orang lain, maka orang lain yang kita tepuk tangan atas penderitaan itu akan diberi kesenangan oleh Allah SWT khususnya di akhir nanti, dan kita yang bergembira di atas penderitaan orang lain, naudzubillah min dzalik, besok akan dipersulit hidupnya. Masuk juga di surganya dipersulit, berarti masuk neraka, intinya begitu ya. Kadang-kadang saya melihat kadang-kadang ini sedih gitu ya. Seperti kapan hari itu ada Muslim Rohingya misalnya ya, atau Muslim Uighur dalam keadaan tersiksa atau dianiaya oleh orang-orang kafir. Itu ada loh kadang-kadang orang, bahkan tokoh Islam mengatakan tokoh Islam di dalam masyarakat ini tidak sedih.
Bahkan ditawil-tawili seakan-akan yang salah itu umat Islam, yang disiksa umat Islam. Orang Rohingya seakan-akan yang salah itu orang Rohingya Muslim. Yang Uighur pun demikian, ya kan? Seakan-akan yang salah itu Muslim Uighur, bukan pemerintah mereka, pemerintah Myanmar ya, yang membantai umat Islam, atau pemerintahan Hindia yang membantai umat Islam, demikian dan seterusnya, dan merasa senang. La haula wala quwata illa billah, tidak boleh, ya kan? Jadi kalau kita melihat di belahan dunia ada umat Islam di mana saja ini teraniaya, minimal kita prihatin. Jangan bela yang menganiaya. Kan ada sekarang begitu ya. Justru yang dibela yang menganiaya katanya ini, oh itu sebenarnya pembangkang, oh itu adalah begini. Sebenarnya masalah politik. Ini kan namanya bergembira di atas penderitaan sesama Muslim. Ini besok diazab oleh Allah SWT, orang yang bergembira di atas penderitaan umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu mari kita belajar ya, bahwa kita ini peduli terhadap sesama umat Islam, terutama yang teraniaya, terzalimi ya. Nah, dikatakan malam yahtam bi amril muslimin falisa minhum, barang siapa yang tidak peduli dengan problematika yang menimpa umat Islam, maka sesungguhnya orang tersebut tidak dikategorikan sebagai golongan muslim. Jadi golongan apa? Yang besok akan kumpul dengan golongan kafir kalau nggak ikut dalam golongan muslim. Jadi kalau ada orang senang dengan penderitaan yang diderita oleh umat Islam, sesungguhnya dia ini sudah menyimpang dari agama Islam dan besok dikumpulkan dengan orang-orang yang kafir kepada Allah SWT sebagai musuh umat Islam. Jelas ya? Karena itu mari kita belajar ya ikhwan, ya, belajar mempunyai hati yang simpatik kepada permasalahan umat Islam, ya, rahmah kepada mereka, peduli kepada mereka, ya, empati kepada mereka umat Islam yang sedang teraniaya. Jangan sampai kita merasa bahagia dengan kesusahan umat Islam. Nah, malam hari ini saya kira ada satu pembahasan yang menarik bagi kita. Ternyata orang bersedekah itu tidak harus mengeluarkan uang atau materi yang mahal-mahal ya, tapi dengan materi yang mahal itu juga sangat baik. Kalau ada orang mau bangun masjid, bangun pesantren, cuma didoakan, disenyumi saja ya nggak selesai, ya dah. Pesantrennya nggak selesai. Gimana Pak Ustadz, bangun apa ini? Mau ngecor? Ya sudah, ya nggak selesai. Ya, nah, kalau dalam arti demikian perlu ada materi, tapi menyenangkan orang lain tidak harus dengan materi. Itu saja ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita terbuka hati kita dan kita mencintai umat Islam dan kita peduli terhadap problematika yang menimpa umat Islam. Itu saja. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.